sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jumpa lagi bersama Ibu pada mata pelajaran ekonomi. Nah, minggu kemarin ada yang masih ingat nggak kita belajar tentang apa? Belajar tentang kelangkaan ya. Ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu kelangkaan? Boleh, silakan Syifa. Nah, jadi kelangkaan itu terjadi ketika kebutuhan tidak terbatas, namun tidak bisa dipenuhi oleh sumber daya yang sifatnya terbatas. Oke, benar sekali Syifa. Jadi, minggu kemarin kita udah belajar tentang kelangkaan ya. Nah, di minggu ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Nah, sebelum itu, Ibu mau tanya dulu nih. Siapa yang tadi pagi itu membeli sarapan? Saya. Lalu siapa yang tadi pergi ke sekolah yang naik ojek? Saya. Oke, jadi harus belajar ya. Nah, menurut kalian dua kegiatan itu termasuk ke dalam kegiatan ekonomi atau bukan? Bukan? Termasuk. Oke, benar sekali ya. Jadi dua kegiatan tersebut itu termasuk ke dalam kegiatan ekonomi yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Nah, ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yakni kalian mampu menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi. Yang kedua, mampu menyebutkan jenis-jenis kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, mampu memberikan contoh kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Sudah siap untuk belajarnya? Siap, Bu. Oke, jadi apa sih itu kegiatan ekonomi? Dalam kehidupan sehari-hari, manusia melakukan berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari bertani, berdagang, bekerja di kantor, atau menggunakan jasa orang lain. Nah, semua kegiatan tersebut saling berkaitan dan membentuk kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi, kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dalam bentuk barang ataupun jasa. Nah, kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3 jenis anak-anak. Yang pertama, kegiatan produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga kegiatan konsumsi. Kita bahas satu persatu ya. Kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, pihak yang melakukan kegiatan produksi itu disebutnya produsen. Disebutnya apa? Produsen. Nah, contoh dari kegiatan produksi itu apa saja, Bu? Yang pertama, petani yang menanam padi. Jadi petani itu menanam padi, kemudian diolah padi tersebut menjadi beras dan dijualkan ke masyarakat. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, pabrik yang membuat sepatu. Jadi pabrik yang membuat sepatu itu sepatu yang mengeluarkan sepatu yang sudah layak untuk dipakai oleh masyarakat. Dan yang ketiga, perusahaan yang membuat aplikasi ojek. Jadi kegiatan produksi itu tidak hanya membuat suatu barang saja anak-anak, tapi juga bisa membuat suatu jasa. Misalnya tadi membuat aplikasi ojek yang bisa digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam menggunakan aplikasi ojek online. Sampai sini sudah dapat dipahami? Paham ya? Kita lanjut ke kegiatan yang kedua, kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa ke produsen, dari produsen ke konsumen agar dapat digunakan oleh masyarakat. Nah, kegiatan produksi ini, pihak yang melakukan kegiatan distribusi ini disebutnya adalah distributor. Disebutnya apa? Distributor. Nah, apa saja contoh dari kegiatan ekonomi yang distributor ini? Yang pertama, kurir yang mengantarkan paket ke pelanggan. Di sini ada yang suka belanja online. Nah, orang pihak yang mengantarkan paket pesanan kalian dari toko online menuju ke rumah kalian itu adalah kurir paket yang merupakan pihak distributor. Yang kedua, itu untuk yang mengantarkan barang ke toko. Misalnya tadi pabrik sepatu yang sudah menghasilkan barang berupa sepatu yang layak dipakai, kemudian barang itu didistribusikan ke masyarakat untuk diperjualbelikan atau bisa juga langsung dipakai oleh konsumen. Nah, yang ketiga adalah pedagang yang menjual sayur di pasar. Jadi misalnya tadi padi yang sudah diolah menjadi beras, atau bisa juga petani yang menanam sayur, kemudian hasil produk yang sudah dia panen didistribusikan ke pasar yang
juga merupakan pihak distributor sebelum dijualbelikan kembali kepada konsumen. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut kegiatan yang terakhir ya, yaitu kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, pelaku konsumsi ini disebutnya itu adalah konsumen. Disebutnya adalah konsumen. Apa saja contoh dari kegiatan konsumsi? Nah, contohnya yang pertama membeli dan membeli makanan dan juga minuman di kantin seperti yang kita sarapan di kantin sebelum kita sekolah gitu. Terus juga bisa berobat ke dokter yang konsumsinya itu tidak hanya berupa menghabiskan nilai guna suatu barang, tapi juga bisa mengkonsumsi berupa jasa, misalnya tadi berobat ke dokter atau juga belajar di sekolah. Nah, contohnya yang ketiga lagi yaitu membeli sepatu jalan tadi, yang dimana konsumsinya itu yakni menghabiskan nilai guna suatu barang itu. Sampai sini dapat dipahami? Oke, itu tadi ya pembelajaran kita mengenai kegiatan ekonomi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, Boleh, silakan Bella. kalau kita jualan online itu termasuk produksi atau distribusi? Oke, jadi jualan online termasuk distribusi atau produksi ya. Nah, itu tuh berdasarkan barang apa yang akan kita jual. Misalnya barang itu merupakan makanan yang kita buat sendiri, yang kita olah sendiri, yang kita jual sendiri, maka itu kita merupakan pihak produsen atau yang memproduksi barang tersebut. Tapi kalau misalnya barangnya itu merupakan barang yang kita beli dari pabrik, kemudian kita beli dan kita jual kembali, nah itu berarti kita namanya pihak distributor. Oke, sampai sini dapat dipahami Dela? Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Maka dari itu coba ibu yang bertanya ke kalian semua. Menurut kalian apa yang terjadi kalau misalnya tidak ada kegiatan distribusi? Ada yang bisa menjawab? Boleh, silakan Fitri. Kalau tidak ada kegiatan distribusi, maka barang yang diproduksi itu tidak mudah untuk sampai ke masyarakat dulu, sehingga kebutuhan susah untuk terpenuhi. Oke, benar sekali ya Fitri. Tepuk tangan dulu untuk Fitri. Jadi benar sekali apa kata Fitri. Mungkin tidak semua kegiatan ekonomi itu membutuhkan pihak distributor, tapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya kita perlu yang namanya pihak distributor untuk mendistribusikan barang dari pihak produsen ke pihak konsumen. Sampai sini dapat dipahami ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Boleh, silakan Nabila. Oke, Bu, jadi pembelajaran kita hari ini itu tentang kegiatan ekonomi, yang dimana kegiatan ekonominya ada 3 jenis. Yang pertama itu ada produsen, yang kedua ada distribusi, yang pertama ada produksi, yang kedua ada distribusi, yang ketiga ada konsumsi. Oke, benar sekali Nabila. Beri apresiasi dulu untuk Nabila. Dan kalian, jadi kita hari ini udah belajar tiga jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Oke, ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya itu silakan kalian susun daftar kegiatan yang sudah kalian lakukan selama 1 hari, kemudian kelompokkan menjadi jenis-jenis kegiatan ekonomi tadi. Silakan tulis tangan dan dikumpulkan minggu depan. Jadi sampai bertemu di pembelajaran minggu depan yang anak-anak. Ibu akhiri.